Selamat kembali ke channel Fight Indo. Dalam ajang UFC 304 kemarin, ada satu pertandingan yang sangat dinantikan oleh para fans. Pertarungan tersebut bukan merupakan pertarungan dalam kartu utama, melainkan hanya pertandingan preliminari biasa. Namun, cerita dan antisipasi di balik pertandingan ini berhasil menarik para penggemar UFC untuk bangun lebih awal hanya demi menyaksikan laga tersebut. Pertandingan ini disoroti oleh petarung Inggris asal Dagestan tak terkalahkan Muhammad Mokaev melawan petarung dari Portugal, Manel Kape, dalam perebutan posisi kontender nomor 1 untuk menghadapi juara divisi Alejandro Pantoja. Sebelum pertarungan, mereka berdua sempat dikabarkan mengalami berbagai alterkasi fisik di luar oktagon. Kape diduga menyerang Mokaev di salah satu gedung resmi UFC saat mereka berjumpa. Permusuhan berlanjut ketika mereka bertemu di hotel petarung UFC selama minggu pertarungan. Mokaev merasa bahwa dia dibully, mengambil kesempatan untuk memukul Kape dari belakang, yang menyebabkan perkelahian. Dalam cuitan Twitternya, Kape mengklaim bahwa Mokaev memintanya untuk berfoto sebelum laga. Namun setelah foto, ia diserang oleh Mokaev, di mana mereka berdua terlibat dalam baku hantam. Ia menulis, "Muslim macam apa kamu? Kamu memberikan salam, meminta berfoto, lalu mencoba memukulku. Sekarang, aku bisa melihat bahwa kamu bukanlah anak Dagestan, karena mereka adalah pria-pria terhormat. Kamu hanyalah seorang bajingan miskin yang dibesarkan di Manchester tanpa kehormatan dan prinsip. Ketika aku memukulmu di Vegas, aku datang sendiri dan memberitahumu untuk bersiap. Aku tidak pernah memukul pria yang lengah dari belakang. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi sekarang kekacauan akan berlanjut." Bahkan, mereka berdua sempat saling bentrok dalam acara weigh-in. Official weight 126 for Muhammad Mokaev. Calm down. Dan dalam oktagon sebelum laga pertandingan dimulai. Hasil dari pertandingan tersebut adalah kemenangan Muhammad Mokaev dengan ketiga juri yang bertugas memberi skor 29-28, 29-28, dan 30-27 kepada Mokaev. Namun, meski pertandingan telah usai, banyak topik pembicaraan kontroversial yang terjadi dalam laga ini. Salah satu darinya adalah kurang aktifnya kedua petarung. Meski sebelum laga, mereka terlihat nampak siap untuk saling menghabisi satu sama lain. Setelah berada dalam oktagon, mereka nampak kurang enggan untuk saling bertukar pukulan. Lalu dalam ronde 2, di menit keempat, Kape nampak mengalami masalah dengan jempol kakinya di tengah pertandingan setelah bertukar pukulan dengan Mokaev. Mengambil kesempatan ini, Mokaev langsung menyerang Kape, yang berujung pada takedown yang berhasil. Bahan kontroversi lainnya muncul dari apa yang terjadi setelah takedown ini. Di lantai, Mokaev terlihat jelas menarik celana Kape di tengah aksi. Hal ini langsung diprotes oleh Manel yang membuat wasit terpaksa memisahkan mereka berdua. Kejadian-kejadian tersebut membuat Mokaev tampak seperti petarung licik yang tidak bisa menang, bahkan dengan lawan yang memiliki cedera kaki. Dalam interview setelah semua pertandingan UFC 304 selesai, Dana White mengungkapkan bahwa Mokaev secara resmi tidak akan diperpanjang kontrak
Perlu diketahui, pertandingannya melawan KP adalah yang terakhir dalam kontraknya bersama promosi UFC. Dana mengatakan, para pembuat pertandingan tidak terlalu menyukainya karena banyak alasan berbeda, dan bukan hanya karena gaya bertarungnya. Ada banyak orang yang suka melakukan takedown dalam bisnis ini. Dia tidak lagi terikat kontrak. Menurut saya, PFL akan mendapatkan petarung hebat yang tak terkalahkan. Semoga beruntung untuknya. PFL merupakan salah satu promosi saingan MMA UFC selain nama-nama promosi lain seperti One Championship. Namun setelah dicek, mereka nampaknya tidak mempunyai divisi kelas flyweight. Hal ini makin merumitkan spekulasi akan masa depan Mokaev dalam karir MMA-nya. Di luar pertandingannya yang penuh kritikan, juga terdapat banyak pembicaraan mengenai sikapnya di luar oktagon, yang dicap sebagai pembuat masalah. Selain KP, juga banyak petarung lain yang melaporkan hampir mengalami alterkasi dengan Mokaev. Juga ada rumor tentang dirinya yang mencoba menegosiasikan kontrak dengan PFL sebelum kontrak UFC-nya habis. Namun menjawab rumor tersebut, Mokaev mencuit dengan mengatakan, "Itu salah. Aku tak pernah mendiskusikan hal tersebut pada mereka. Mimpiku adalah menjadi juara UFC. Aku menolak semua tawaran karena UFC memberikanku platform untuk memperkenalkan namaku dan menghasilkan uang untuk memberi makan keluargaku." Omong-omong, PFL tak memiliki divisi flyweight. Semua jurnalis yang membuat berita bodoh ini adalah bohong. Aku berharap Dana memperpanjang kontrakku. Ini mimpiku untuk menjadi juara. Ia juga berkomentar tentang insiden bersama KP di hotel. Ia mengatakan, "Ini pertama kalinya aku memukul orang di luar oktagon. Ini lebih bersifat personal. Dialah yang menyerangku 5 hari sebelum pertarunganku ketika aku hendak menjabat tangannya di Vegas. Aku mengerti, kejadian di hotel itu salah, dan aku minta maaf kepada UFC. Tapi, ada malam-malam di mana aku tidak bisa tidur karena diperlakukan seperti itu. Aku belum pernah diserang secara curang di jalanan. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membuliku, dan aku tidak pernah mengganggu siapapun. Tetapi apapun yang terjadi, sudah terjadi. Aku tidak ingin terus membahasnya, tetapi aku akan mengambil pelajaran besar dari kejadian ini."